anak yang terhilang, seringkali kita berpikir bahwa sang anak yang kembali pulang. Tapi sadarkah Broken Saints bahwa ketika sang anak sampai ke rumahnya, bukan dia yang datang ke rumah, tapi sang bapak yang berlari dan mengejar dia. Dan saya pikir sama sampai hari ini, Allah Bapa kita di sorga juga menanti kita kembali, dan dia akan sangat senang menyambut kita semua untuk sama-sama memuji, menyembah, memuliakan namanya. Baik Broken Saints, mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Saya persilakan tim Q untuk menyampaikan.
Halo Broken Saints, semua yang hadir secara onsite maupun online. Mari kita masuk ke dalam momen yang penuh dengan kesadaran akan kerapuhan kita, yaitu pengakuan dosa. Ingatlah bahwa momen ini bukan hanya sebuah bagian dari liturgi untuk memperlengkapi rangkaian liturgi ibadah reformasi liturgi church, tetapi ini adalah sebuah momen di mana kita diajak untuk menghayati siapa kita, sekaligus menghayati siapa Tuhan. Kita adalah yang berdosa, yang tidak pernah bisa untuk tidak berdosa, dan Allah adalah Allah yang kudus, yang penuh kasih, yang tidak pernah bisa jatuh ke dalam dosa. Mungkin kalau kita berbicara tentang dosa, dosa bukan hanya sekedar ketika kita melakukan suatu tindakan yang kesannya keji gitu ya. Tetapi ketika kita bicara tentang dosa, dosa adalah ketika kita mengabaikan peran kita, yaitu untuk menghadirkan kasih Kristus dimanapun dan kepada siapapun. Dosa adalah ketika kita berhenti memprioritaskan Tuhan dan di mana segala perbuatan kita sekalipun itu baik, tetapi tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Kalau begitu, siapa yang bisa tidak berdosa? Maka pengakuan dosa menjadi momen yang sangat penting karena kita tidak pernah bisa untuk tidak berdosa. Kita adalah orang-orang yang hancur, kita adalah broken saints. Kita yang terlalu sering fokus hanya kepada diri kita sendiri. Karena itu di momen ini, mari ambil waktu berbicara kepada Tuhan, lihat sejujur-jujurnya di dalam hatimu, di dalam dirimu, lihat sedalam-dalamnya betapa Allah yang penuh kasih dan betapa kita yang begitu hancur. Mari ambil waktu kita berdoa masing-masing, berbicara kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati kita yang penuh dengan kehancuran. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh dengan rahmat dan cinta kasih, ke hadapan-Mu kami datang, ya kami yang penuh dengan lumpur dosa. Betapa sering kami mengabaikan sesama kami. Betapa sering kami menjalankan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan kami pribadi. Alih-alih kami mencari Tuhan, namun sebetulnya seringkali kami mencari kepenuhan atas kehidupan kami. Alih-alih kami mencari Allah dengan kerinduan untuk menyembah Engkau, namun seringkali malah kami jatuh ke dalam fokus kami kepada diri kami yang berlebihan. Kami tidak bisa tidak berdosa ya Tuhan. Kami tidak bisa untuk lepas dari belenggu ini. Kadang kami marah kepada Tuhan, kami meragukan Tuhan. Kami merasa Tuhan kadang tidak ada di dalam kehidupan kami. Atau mungkin kami merasa namun kami tidak menghiraukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu inilah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Tidak ada pembenaran diri yang dapat kami gunakan untuk menghadap Allah yang penuh dengan kekudusan dan rahmat-Nya. Kami datang dengan hati yang hancur, dengan air mata yang tercurah, karena kami tahu siapa kami Tuhan. Karena kami menyadari siapa kami Tuhan. Karena hanya dengan menyadari betapa berdosanya kami, saat itulah kami mampu menyadari dan menghargai kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Basuhlah kami, ubahkan hidup kami Tuhan. Agar kami mampu menghadirkan cinta kasih Tuhan. Agar kehidupan kami yang rapuh ini senantiasa dituntun oleh tangan kuat, tangan Tuhan yang begitu kuat. Sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami lebih baik, lebih memprioritaskan Tuhan. Kehidupan yang sepenuhnya berorientasi kepada Allah. Ini kami Tuhan, demi Kristus Yesus, berbelas kasihan kepada kami. Kami berdoa. Amin. Oleh karena itu, semua kita yang hadir hari ini, marilah kita ambil waktu untuk mendengarkan bahwa ingatlah bahwa Tuhan Allah dengan segala kemurahan-Nya telah mengampuni kita. Karena itu dengarlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik.
Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita yang sudah ditebus, yang sudah percaya dan diselamatkan, diampuni dosanya, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan segala gereja di segala abad dan di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Broken Sense, untuk meresponi God Cleanse pada hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Berkenan Bagimu. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan bersama.
mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan satu pujian lagi untuk menyambut firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Sebuah lagu tentang kasih karunia Tuhan. Yet not I, but through Christ. It's Jesus Lord Redeemer. There's no more for him.
Kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah. Engkau yang mengumpulkan kami ada di tempat ini. Kiranya Engkau juga yang hadir dan berbicara di tengah-tengah kami. Kristus, kiranya Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Berbicaralah kepada kami, berbicara melalui hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang suci, sehingga pada akhirnya bukan lagi hamba-Mu, melainkan Kristus yang dapat dijumpai di dalam firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom semuanya, selamat sore. Ini nyala nggak ya? Testing. Mati malah. Kalau gini? Tes, oke. Baik, selamat sore semuanya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi pada sore hari ini, baik yang ada di sini dan yang ada di layar gadget. Ternyata yang di layar gadget lebih banyak daripada yang ada di sini, ya bisa begitu ya. Gitu. Sebagaimana pertanyaan kita adalah ngapain juga kita masih ada ibadah onsite, gitu ya. Kalau bisa online, kenapa mesti onsite? Sekolah aja kita pengennya ibadah, sekolahnya online, gitu ya. Kecuali buat anak-anak kelas 1 SD, anak kelas 1 dan anak kelas 2 ketika saya tanyakan, lebih milih mana untuk belajar di rumah atau untuk belajar di sekolah, dan mereka menjawab pengennya belajar di sekolah. Dan saya pikir bahwa kenapa juga dia pengen belajar di sekolah? Oh, kalau gitu kita tukeran aja yuk, Patim pengennya kerja di rumah gitu. Dan mereka melihat dengan kebingungan gitu ya. Nah, oke, hari ini kita semua ada di tempat ini, Bapak Ibu semuanya senang sekali bisa ketemu lagi di ibadah. Kita mencoba perdana ya, ini adalah ibadah live streaming ceritanya, dan saya mendapatkan kehormatan bersama dengan teman-teman di tempat ini, dan yang di rumah saya menyapa. Selamat sore semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Yang ada di tempat ini boleh lihat kiri kanan, pandangi wajahnya baik-baik gitu ya. Yang wajahnya cuma isinya masker doang gitu kan, gitu. Bilang gitu, saya pikir kamu kelihatannya cakep gitu ya, gitu. Bilang gitu sama dia gitu. Kelihatannya kamu cakep gitu, saya pikir gitu ya. Oke, hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal yang saya pikir akan membantu kita semua untuk melihat bagaimana kehidupan yang bergerak di dalam dunia pasca pandemi, yaitu saya beri judul Gereja Masyarakat 5.0 dan Reformasi Liturgi. Saudara bisa lihat di sini, ini adalah satu pameran eksibisi yang saat ini sedang berlangsung. Ini adalah Dubai Expo tahun 2020 gitu ya. Bilangnya, tapi sampai dengan hari ini masih berlangsung. World Expo adalah sesuatu yang berlangsung secara masif, dan World Expo itu sudah dilakukan semenjak abad ke-19. Salah satunya, kalau saudara ingat apa itu World Expo, kalau saudara seperti saya yang senang nonton film, saudara akan ingat tahun 2015, kalau saya nggak salah 2015, ada satu film yang judulnya Tomorrowland. Ada yang nonton? Yang nonton kasih jempol di rumah. Di sini yang nonton kasih lambaikan tangan. Nggak ada yang nonton, satu cuma itu Tomorrowland gitu ya. Itu film bagus banget sebenarnya. Itu ada satu anak di World Expo pada waktu itu di New York, dan dia mendapatkan sesuatu gitu kan, seolah satu visi bahwa tentang masa depan. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang hal ini. Nah, kalau kita melihat tentang gereja dan masa lalunya, bagian yang pertama adalah saya ingin bicara tentang gereja dan masa lalunya. Boleh dibantu ya? Gereja dan masa lalunya. Nah, hal kebenaran yang diajarkan oleh gereja Katolik dipahami dengan pemahaman bahwa di dalam gereja semua hal yang dilakukan harus berpegang kepada iman yang disebut quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Iman yang dipercaya dimanapun, selalu, dan oleh semua orang. Itu yang dikatakan oleh Saint Vincent et Rons di dalam bukunya. Jadi ingat ya, bahwa iman kita, kalau gereja mendefinisikan iman kita itu harus dipercaya dimanapun, selalu, dan oleh siapapun gitu, di seluruh dunia ini. Gitu. Ini adalah gereja dan masa lalunya. Dan gereja bergerak terus. Poin keduanya adalah bahwa para reformator, teologi dan masyarakat dalam realisasinya lebih menjauh dari apa yang digagas oleh gereja purba. Di situ muncullah reformasi dengan semboyannya Ecclesia Reformata Semper Reformanda, gereja pembaharu yang selalu diperbaharui. Jadi kita bisa melihat bahwa gereja sepanjang sejarahnya memiliki dua pokok pikiran, yaitu adalah bahwa selalu dipercaya di mana saja oleh semua orang, dan juga di sisi lain gereja percaya bahwa gereja pembaharu harus selalu diperbaharui. Itu tentang gereja. Poin yang kedua, saya ingin bicara tentang peradaban. Berikutnya adalah kita bisa melihat gini, peradaban dan masa depannya.
Society 5.0, kalau saudara pernah mendengar hal ini akan menjadi sesuatu yang kita menuju ke sana. Kita akan pelan-pelan kita akan meninggalkan revolusi industri 4.0. Waktu itu kan heboh banget ya, revolusi industri 4.0. Nah, kita menuju kepada apa yang disebut dengan Society 5.0. Adalah satu mazhab kehidupan sebagai bentuk penyempurnaan dari mazhab-mazhab yang telah ada sebelumnya. Society 1.0 adalah ketika manusia masih berburu, mengumpulkan, dan mengenal tulisan. Kalau ada yang sering nonton seperti saya, pernah ada yang nonton filmnya Jack Black, judulnya Year One. Nah, di situ akan terlihat ada satu masa di mana orang-orang itu adalah berburu, mengumpulkan, dan belajar untuk mengenal tulisan. Tentunya di sini masih ada antara zaman sejarah dan zaman prasejarah itu masih sangat blur. Tanpa tulisan, kita nggak tahu bagaimana sejarah satu bangsa. Sehingga dikatakan bahwa bangsa itu beradab kalau sudah bisa menulis. Bangsa itu beradab kalau dia bisa meninggalkan catatan. Lalu beranjak dari Society 1.0 ke Society 2.0, yaitu adalah ketika masyarakat sudah mulai bertani dan bercocok tanam. Mulailah ada alat. Apa aja alat yang digunakan ketika bertani dan bercocok tanam? Sebutkan. Cangkul, bajak, apalagi? Roda, misalnya. Itu keren banget ya, gitu ya. Yang di rumah boleh tolong dituliskan. Kita bisa muncul di sini yang di chat, yang di rumah ya, gitu ya. Kita bikin interaksi. Yang di rumah juga jangan lupa bahwa saudara ikutan ibadah dengan engage, gitu ya. Nah, cangkul, bajak, roda itu adalah dilakukan di dalam industri dunia bertani dan bercocok tanam. Mulai naik lagi ke Society 3.0, di situ mulai ada industrialisasi dan penemuan listrik sebagai sumber energi yang jauh lebih efisien dari uap. Dan jika kita bicara tentang penemuan-penemuan industri, kita melihat bahwa mulai dari James Watt menemukan mesin uap, sampai dengan the Wright Brothers menemukan pesawat, kita juga nggak lupa bahwa Pastor Angga menemukan lift, gitu kan, gitu di antara itu semua, gitu kan, kita melihat hal ini, gitu. Ini termasuk di dalam revolusi industri 3.0 ini, gitu kan, Society 3.0 ini, dan itu terus bertahan sampai dengan Society 4.0, di mana revolusi industri dalam dunia komputer, pemulaan era informasi dan teknologi digital dan digitalisasi. Di sini terlihat bahwa engineer seperti Pastor Angga itu dia struggling dengan apa? PowerPoint gitu ya. Gitu. Tapi berbeda dengan Josh. Josh adalah seorang yang jago banget di sosial media. Kenapa? Karena dia otaknya sudah di-wire dengan satu pemikiran tentang ini loh, reformasi industri 4.0. But kita nggak berhenti di situ. Dunia kita mengarah kepada satu hal lagi yang disebut dengan Society 5.0. Berpusat pada manusia yang human-centered untuk mencari more fulfilling lives melalui new wisdom, new value, dan membangun era pekerja kebijaksanaan. Atau dikatakan the super smart society. Apakah super smart society itu benar-benar smart? Berikutnya kita lihat gini. Society 5.0 membawa kita pada satu disruptive era dengan tujuan dan perilaku hidup humanistik yang sangat menekankan pada kesejahteraan manusia dan memandang sebagai dunia yang tertutup tanpa campur tangan Tuhan. Sekalipun percaya akan entitas kosmos yang saling tarik-menarik, lucu memang kedengarannya ketika seseorang mengatakan bahwa dirinya supernatural namun menolak menundukkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bandingkan 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Dunia yang kontemporer, adaptif, kontekstual, relevan, menuntut iman. Gereja yang kreatif dan inovatif, bahkan seringkali tidak alkitabiah. Nah, ini adalah realita kita. Banyak gereja hanya mengatakan bahwa ayo kita ngomong tentang metaverse. Oke, metaverse itu adalah salah satunya. Kalau ngomong soal metaverse mesti dengar sama Josh. Josh tadi malam ngomong tentang metaverse dan katanya itu keren banget. Kita mesti dengar ya Josh ya. Si Josh ngomong metaverse gitu kan. Gitu. Itu, tapi kan itu hanya salah satunya. Yang diinginkan adalah satu Society 5.0. Dan inilah yang digagas oleh Dubai Expo tadi, gitu ya. Dubai Expo tadi menggagas hal ini, yaitu sustainability, mobility, dan opportunity.
Tiga hal ini, sustainability, mobility, dan opportunity. Ketika kita melihat ke depan, bahwa pada akhirnya bagaimana gereja pembaharu tadi yang semper reformanda tadi, gereja yang harus selalu diperbaharui, bisa melihat kepada sustainability, kepada mobility, dan kepada opportunity di depannya. Nah, saya berikan beberapa contoh bagaimana gereja bisa berkutat dengan hal ini. Bagaimana gereja harus menanggapi hal-hal ini. Berikan contoh. Yang pertama adalah tentang Waymo. Kalau saudara Google tentang Waymo, itu keren banget. Di mana-mana itu orang udah ngomong tentang Waymo, yaitu mobil tanpa awak. Dikatakan Waymo ini bahkan sudah diuji coba tahun 2015 oleh Uber di Phoenix, Arizona. Mobilnya nggak pakai awak, orang tidak perlu punya mobil nantinya. Orang hanya perlu menyewa. Seperti kalau sekarang kan kita masih naik gokar gitu. Kalau nanti Waymo itu tanpa awak. Naik, bisa tidur, gitu kan? Bisa ngapain? Baca, sampai tiba-tiba. Kalau di Jakarta mungkin agak sulit. Katanya the Waymo ini menurunkan tingkat kecelakaan. Karena algoritmanya tuh udah sangat canggih. Dia nggak akan kena untuk tabrakan dan sebagainya. Tapi kalau di Jakarta dengan mobil-mobil yang lebih liar itu, mungkin nggak bisa begitu gitu ya. Yang kedua adalah misalnya contohnya IBM Watson. IBM Watson adalah mesin yang diciptakan oleh IBM ini yang katanya sangat detail di dalam dunia hukum dan dunia kedokteran. IBM Watson dapat meneliti segala macam kasus yang ada dan membuat pembelaan untuk seorang kriminal dengan tingkat ketepatan itu 90% lebih daripada pengacara biasa. Dan IBM Watson juga bisa menganalisis di dalam dunia medis bahwa kehidupan manusia kalau dipelihara dengan tepat dan diganti organ-organnya dengan transplantasi yang tepat, kehidupan manusia life expectation itu bisa sampai dengan 125 tahun. Wow. Bisa bayangkan 125 tahun melihat Josh? Gitu kan gitu. 125 tahun melihat Aldi di belakang sana, gila men, 125 tahun. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak waktu satu dekade yang lalu, anggaplah saya pernah melayani di Australia. Saya bertemu dengan seorang bapak, dia mengantar anaknya, orang Indonesian, Chinese Indonesian. Saya bertanya sama dia, gimana Om sampai di Sydney? Oh, saya udah 30 tahun mungkin tinggal di sini. Oh, gimana awalnya gitu? Saya itu waktu muda saya sakit lupus, dia bilang gitu. Sampai saya itu harus pinggang saya ini itu lama-lama keropos dan harus diganti dengan metal. Jadi dia punya pinggang tuh metal. Keren banget ya gitu ya. Pinggangnya tuh kayak besi lah gitu. Pokoknya metal gitu. Oh gitu. Jadi iya, jadi ini sekarang nih semua udah metal. Oh gitu Om. Iya, terus itu sampai seumur hidup Om. Dia bilang, nah itu dia masalahnya. Dia bilang katanya, jadi setiap berapa puluh tahun, 20 tahun kalau nggak salah, itu mesti ganti. Karena dia keropos. Oh dia udah pernah ganti Om, udah. Dia udah pernah pakai, dia udah pernah ganti, dan nanti berapa tahun kemudian dia harus ganti lagi. Gitu kan? Bisa bayangkan ya bahwa manusia menderita dengan hal seperti itu. Namun katanya nih IBM Watson mengatakan bahwa kalau dipakai yang bagus, itu seumur hidup life ekspektasinya bisa 125 tahun. Di tengah kecanggihan tadi, ternyata Society 5.0 itu gak cuma masalah kecanggihan, tapi juga kembali ke alam. Makanya tadi kita ngomong tentang sustainability. Ini gambar Pak D. Jokowi, di sini menaiki satu sepeda namanya sepedagi. Kalau saudara Google, itu namanya sepeda pagi. Saya mendapatkan kesempatan kehormatan untuk mewawancara penciptanya sepedagi ini, yang juga adalah seorang yang memajukan desa. Mas Singgi Kartono ini mengatakan bahwa sepedagi konsepnya adalah untuk memajukan desa. Desa adalah masa depan kota, dia katakan seperti itu. Bahkan dia membuat ini yang pasar Papringan ini di Temanggung, ini adalah satu pasar yang dibuka itu kalau nggak salah sebulan tuh cuma 2 kali, pas legi atau pon gitu dan sebagainya. Saya pengen banget ke sana tapi belum pernah. Di mana mereka tuh ada di hutan bambu. Sekarang bagaimana membudidayakan bambu ini menjadi sesuatu untuk masa depan. Dan sepedagi kalau saudara-saudara Google nanti, itu keren banget. Konsepnya adalah bagaimana seorang Singgi Kartono, seorang insinyur lulusan ITB pulang ke kampungnya, lalu mencoba untuk memajukan kampungnya
dengan membuat pertama radio kayu yang pada tahun 2008 masuk ke majalah Time sebagai salah satu benda yang paling prestisius di bumi ini. Dan setelah itu dia membuat proyek sepeda gi ini dari bambu. Satunya yang paling normal dijual sekitar 8 juta dan menjadi viral ketika Presiden Jokowi pun menggunakannya. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata Society 5.0 itu tidak melulu tentang kecanggihan teknologi. Betul, kecanggihan teknologi, ya, teknologi, mobility dan sebagainya. Tapi juga melihat kepada sustainability, kepada alam. Itulah sebabnya hari-hari ini ada begitu banyak teman-teman kita yang peduli pada ekoteologi, seperti Frances ataupun Monica. Mereka yang lebih melihat kepada bagaimana agar kekristenan kita bisa melihat kepada sustainability alam. Dan ternyata kita melihat bahwa inilah tantangan-tantangan gereja ke depannya. Ini adalah bahwa gereja harus hidup di dalam dunia yang seperti ini. Dan artinya tidak mungkin lagi gereja hanya bisa mengatakan bahwa percaya Yesus selamat dan sebagainya. Atau gereja tidak mungkin lagi hanya untuk melihat bahwa kamu butuh mujizat, datanglah, saya berdoa buat kamu, dan mujizat pasti terjadi. Tapi kita perlu melihat bahwa ternyata kita hidup di dalam dunia di mana kita mengembrace hal-hal baru. Dan itu yang harus kita pahami. Nah inilah saudara perhatikan bahwa inilah yang paling penting di dalam apa yang akan datang. Dalam upaya manusia untuk mencari more fulfilling lives dengan berbagai macam new wisdom, masihkah ada ruang bagi Tuhan di dalam masyarakat yang super smart ini? Ataukah Tuhan tidak lagi diperlukan ketika semuanya sudah berjalan dengan baik? Everything's good, everything's fine. Kenapa kami butuh Tuhan? The center is no longer God, the center is human. A super smart society, a human-centered super smart society. Masihkah ada ruang untuk Tuhan ketika semuanya sudah berjalan dengan baik? Saudara bantu saya lihat kiri kanan, tanya sama kiri kanannya, masihkah ada ruang buat Tuhan gitu ya gitu. Silakan untuk ditanyakan gitu, yang di rumah juga boleh tanya sama dirinya sendiri, masihkah ada ruang buat Tuhan? Nah, mari kita lihat satu kisah yang saya anggap bahwa ini tidak bisa merepresentasikan apa yang ada, tapi saya pikir bahwa ini bisa memberikan kita satu sense tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Migdal Bavel atau The Tower of Babel. Menara Babel. Ko Felix adalah orang yang bisa membaca tulisan tersebut. Kejadian pasal 11 dikatakan begini, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar, tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Mereka membuat batu bata dan membakarnya dengan baik. Juga kata mereka, berikutnya ayat yang keempat sampai dengan yang keenam, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Di ayat yang ke-7 berikutnya dikatakan begini, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bangsa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Ketika kita membaca tentang hal ini, beberapa hal ini yang saya catat. Sastra mitologis ini, hai semua penggemar sastra mitos di luar sana dan yang di tempat ini gitu ya, gitu, lambaikan tanganmu kalau engkau adalah orang yang anti sastra mitos gitu ya, gitu. Oke. Sastra mitologis ini menggambarkan
untuk para pembaca, yaitu tentang satu kaum yang ingin membuat segalanya baik untuk masyarakatnya. Kita harus sepakat dulu bahwa Menara Babel itu menurut penelitian itu dibangun untuk sesuatu yang baik, sebagai menara penjaga, sebagai orang yang bisa melihatnya. Dikatakan bahwa mereka membuatnya, spekulasinya adalah dengan tinggi menara itu 3 kalinya Burj Khalifa. Men, gimana caranya pada waktu itu untuk membuat satu menara 3 kali ya Burj Khalifa? Tahu ya Burj Khalifa ya? Kalau nggak tahu, manggut-manggut aja di rumah. Yang nggak tahu, manggut-manggut aja biar kelihatannya tahu gitu ya. Oke, itu bagus buat di kamera gitu kan. Burj Khalifa. Saudara kalau yang pernah nonton Mission Impossible apa? Ghost Protocol. Nah, that's itu gitu ya. Ketika melihat si Tom Cruise bergelantungan ketika ada badai pasir. Fast and Furious juga ya, Fast and Furious 7 ya. Yang lompat itu ya. Oh iya. Oh iya. Oh, oke lah. Pasti nonton tapi lupa. Gitu kan gitu. 3 kalinya Burj Khalifa, men, gitu kan? Gimana ceritanya 3 kalinya Burj Khalifa, gitu kan? Namun tema yang serupa ini, gitu ya. Namun tema si sastra mitologi ini itu ditemukan juga dalam beragam kebudayaan. Gak cuma tertulis di Alkitab, tapi tema ini juga ditemukan di dalam sastranya Sumerian Assyrian kuno, Greco-Roman kuno, Meksiko kuno, Nepal kuno, bahkan Indian Cherokee. Bisa bayangin ya, gitu ya. Bagaimana mitologi ini, gitu ya. Bagaimana sastra ini memiliki satu kesamaan pesan moral, apa? Yaitu tentang kekuasaan para dewa yang dianggap picik dan tidak mau disaingi. Seolah-olah yang diinginkan lihat seperti itu, bahwa Tuhan nggak ingin banget ngelihat manusia senang. Kalau kita baca tadi ya, Kejadian pasal 11, kita nggak menemukan ada salahnya kan? Yang kita temukan adalah Tuhan melihat ke bawah, lalu Tuhan bilang apa? Wah, kalau gini nih pasti berhasil nih apapun yang mereka lakukan. Nggak bisa nih begini nih. Kok seolah-olah bahwa dewa-dewa ini menjadi sangat insecure, gitu ya? Bagaimana kita melayani Tuhan yang insecure dalam kehidupan kita? Apakah kita pernah merasa insecure, saudara sekalian? Apakah ketika kita memandang orang lain dan kita pikir bahwa wah hidupnya dia lebih enak daripada hidupku? Kan? Aduh, kelihatannya dia lebih oke nih prestasinya daripada prestasiku dan sebagainya. Insekuritas adalah hal yang manusiawi. Tapi apakah Tuhan bisa menjadi sangat insecure sehingga dia harus mengacak-ngacak pembangunan satu menara di Babel? Itu adalah pertanyaannya. Namun masalah sesungguhnya saya bisa temukan begini. Yuk, sebelum kita melihat hal itu, kita lihat pada satu trait, gitu ya, kualitas dan karakteristik masyarakat mereka. Perhatikan, masyarakat Babel pada waktu itu satu, united. Mereka satu bahasa, satu logat, satu tujuan. Yang kedua adalah inovatif. Mereka membuat batu bata dengan cara yang baru. Yang ketiga adalah visionary. Mereka punya mimpi yang besar untuk membangun satu menara, dan hardworking. Mereka bekerja keras untuk itu. Lihat pada traits-nya, pada kualitas karakteristik masyarakat mereka, dan saya harus katakan, saya acung jempol. Ini lebih bagus daripada masyarakat Indonesia pada umumnya. Ya dong, gitu kan, kita harus lakuin hal ini. Namun masalah sesungguhnya adalah karena ketiadaan sosok Tuhan yang tidak dianggap. Ketika segala sesuatu yang berjalan dengan baik, kadang-kadang kita meniadakan Tuhan. Tuhannya ada, tapi kita nggak menganggapnya. Bagaimana di Society 5.0 tadi, kalau kita memandang ke depan, apakah masih ada ruang buat Tuhan? Bagaimana gereja harus merepresentasikan Tuhan ketika nanti segala sesuatunya terjadi dengan lebih baik? Hari ini gereja, I'm very sorry to say, hari ini gereja masih bisa jualan tentang saudara sakit, saudara mau sembuh, datang pada Tuhan. Kita berdoa, mujizat terjadi. Kita masih bisa menjual hal tersebut. Tapi ketika ekspektasi hidup manusia sudah 125 tahun, ketika manusia ternyata hidup dengan lebih baik, apa yang gereja mau sampaikan? That is the major question today. Apa yang akan gereja sampaikan? Saudara mau punya uang lebih? Gitu kan? Persembahan sulung, persembahan bungsu, persembahan koko, persembahan cici. Apa yang akan gereja tawarkan ketika segala sesuatunya menjadi lebih baik? Ketiadaan sosok Tuhan yang tidak dianggap, inilah yang menjadi masalah.
Dan hal itu membawa kita kepada hal ini. The church versus the world. Kita lihat gini, gereja di satu sisi gereja menegaskan adanya Tuhan, beriman kepada Tuhan tanpa disertai tindakan iman. Di sisi lain kita melihat dunia yang menegasi Tuhan tapi mengusahakan yang baik tanpa memberikan ruang bagi Tuhan. Jangan sampai gereja adalah orang-orang yang berkumpul karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, karena terlalu malas untuk melakukan sesuatu, sehingga akhirnya gereja adalah orang-orang yang berkumpul tanpa melakukan tindakan yang baik. Nah, itulah ketika kita bicara tentang gereja, masyarakat 5.0, izinkan saya memaparkan yang 3 tentang reformasi liturgi. Reformasi liturgi di antara gereja dan masyarakat 5.0. Reformasi liturgi dimulai dari percakapan orang-orang kesepian di masa pandemi. Setidaknya saya dan Vinky. Kami adalah orang-orang yang benar-benar kesepian di masa pandemi, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dan berawal dari live Instagram, kita membahas tentang reformasi, liturgi, bla 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 bla. Kita mulai menulis buku dan menerbitkannya. Merangkul lebih banyak pemimpin, ngobrol sama Pastor Angga untuk bilang, wah gimana kalau kita bikin reformasi liturgi School of Theology yuk, gitu kan? Gitu kan? Lalu mulai dari teman-teman Josh, Randy, Renaldi, gitu kan? CJ dan akhirnya School of Theology, lalu persekutuan. Now it's gone too far to go back. Dalam waktu 2 tahun ini menjadi satu hal yang going too far, and it's just too far to go back. Pemikirannya hanyalah begini, bahwa dari awal saya berbicara kepada Vinky, ide awalnya adalah bahwa Martin Luther dan kaum reformis melakukan reformasi teologi. Jonathan Edwards, John Wesley, dan kaum-kaum pietis, kaum The Great Awakening melakukan satu reformasi spiritual. Wolfgang Simpson, Francis Chan, kaum gereja rumah, house churches melakukan satu reformasi bentuk. Dan kami, the broken saints, kami pikir yang perlu direformasi adalah the liturgy. Nggak banyak yang bisa hadir di tempat ini, lebih banyak yang di rumah. Society 5.0, mungkin ketika kita bicara tentang metaverse, banyak yang nggak setuju. Kenapa? Karena mungkin yang muncul adalah beda. Yang muncul ganteng padahal aslinya jelek, gitu kan ya. Gitu. Sama kalau misalnya saudara nonton film 1 dekade yang lalu tuh ada satu film judulnya Surrogate. Kalau saudara ingat, di situ ada Bruce Willis sama Rosamund Pike. Itu ketika yang hidup dalam dunia sehari-hari itu yang hidup, yang di jalanan adalah surrogate-nya. Jadi seolah-olah kayak satu android-nya gitu. Orangnya asli di rumah semuanya. Ketika kita melihat seperti itu, timbul pertanyaan, masihkah kita perlu untuk beribadah, bertemu dengan segala macam tatapan-tatap muka yang dimana Pastor Chandra bilang apa hari ini? Jangan lupa termometer, ada termometer. Jangan lupa isi form, ada formnya, gitu kan, gitu. Dengan segala sesuatu, dengan segala macam aturannya hari ini, kalau ngumpul nggak boleh dekat-dekat, boleh, gitu, ada semuanya dilakukan dengan segala macam protokol kesehatan. The question is bahwa bagaimana dengan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah dunia yang terlalu sibuk ini. Dan saudara sibuk betul, commute untuk setiap hari, apalagi kalau saudara yang masih naik bus. Saya percaya bahwa naik bus itu mulai dari nunggunya sampai naiknya, berdesak-desakan di dalam sampai dengan tempat kantor, kerja, pulang lagi, itu memakan waktu yang sangat banyak dan kita tidak mungkin mengatakan bahwa hal itu efektif. No. So the question is, how's the church? How's the church should think about that? Tapi ingat tadi ya bahwa di dalam konsep dunianya si menara Babel gitu ya, tadi yang kita lihat Migdal Babel itu, kita melihat satu dunia yang world class. Satu tujuan, satu visi untuk membangun satu dunia yang agar dunia melihat kepada kita. Gereja harus tetap memiliki hal itu. Berikutnya seperti ini. Rick Warren mengatakan bahwa we should not become a worldly church but should be a world class church. Dan ketika kita melihat hal ini,
saya merenungkan satu hal ini. The future of the church exposing the Christ from around the table, not from behind the pulpit. Saya nggak tahu masih sampai berapa lama lagi saya bisa berdiri di belakang pulpit, di belakang mimbar seperti ini untuk exposing the Christ to this world. Ketika dunia mungkin sekarang sudah lebih nyaman bisa beribadah lewat metaverse, bisa online. Padahal dulu waktu tahun 2000-an awal saya suka bercanda tentang gereja online. Saya bilang apa? Gereja online waktu tahun 2000-an awal udah ada loh. Saya bilang bahwa gereja online apa bedanya gereja sama nonton bioskop? Sama-sama datang, sama-sama duduk, sama-sama lihat depan karena bentuknya teater, sama-sama nggak kenal kiri sama kanan, sama-sama nonton satu pertunjukan. Bedanya adalah bioskop bayarnya duluan, gereja bayar belakangan. Gitu kan. Bedanya cuma itu doang gitu. Tahun 2000-an awal saya punya kritikan tentang hal itu. Saya bilang bahwa gereja adalah tempat di mana orang bersekutu. Dan satu yang saya selalu ngomong sama teman-teman saya, semua hamba-hamba Tuhan di RLST, di reformasi liturgi, saya selalu bercerita bahwa hal yang menampar saya sebagai seorang hamba Tuhan adalah ketika membaca tulisan Wolfgang Simpson, gembala yang baik tahu nama boneka anak yang dia gembalakan. Tidakkah harusnya gereja itu berbentuk relasional, lebih daripada hanya sekedar institusional, lebih daripada hanya sekedar kerja keras, lebih daripada hanya sekedar mengusahakan ibadah, tapi juga melihat kepada satu society of God, satu masyarakat Tuhan yang exposing the Christ, nggak cuma behind the pulpit, tapi probably in the future around the table. Ketika kita bisa makan bersama-sama dan bercerita tentang Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya saya mendefinisikan bahwa reformasi liturgi memiliki satu tempat untuk masa depan. Menyikapinya, baik itu kita melihatnya sebagai dunia yang lebih canggih. Kita hari ini udah cukup canggih loh. Udah bisa berani mencoba tentang live stream seperti ini. Tapi juga untuk melihat kepada esensialnya, kepada sustainability dan sebagainya, saya melihat satu komunitas yang membangkitkan satu spiritualitas daily, setiap hari, disruptif. Berbeda dengan apa yang selama ini ada, engaging, yang terlibat, dan yang liberating, yang membebaskan tentunya. Dari situlah saya melihat reformasi liturgi. Jadi, jika kita sudah melihat tentang masalah gereja, tentang Society 5.0 dan tentang reformasi liturgi, jadi harus bagaimana tim menurutmu? Gitu kan? Pasti pertanyaannya pada akhirnya adalah, so jangan ngomong doang tim. Jadi gimana? Saya ingin kasih lihat hal ini, satu apa yang mungkin bisa kita lakukan. Here, check this out. R.C. Sproul, you guys yang reform di luar sana, you guys pasti tahu banget hal ini, gitu kan? Gitu. Siapa R.C. Sproul and you guys know, gitu. Dia katakan gini, the kingdom of God is not Mr. Rogers' neighborhood, gitu ya. Sproul educates the Reformed Church, but Mr. Rogers educates America. Dan lucunya adalah bahwa R.C. Sproul dan Mr. Rogers itu berada di Pittsburgh Seminary di tahun yang sama. So they're classmates actually, gitu ya, gitu. Mereka sama-sama kuliah di Pittsburgh Seminary di tahun yang sama. Mr. Rogers got his bachelor degree in theology, bachelor in divinity. R.C. Sproul melanjutkan sampai kepada Master of Divinity dan berkarir di dunia reform akademik ya, gitu kan, seperti itu. Nah, saya ingin melihat tentang si Mr. Rogers ini, saya ingin memaparkan hal-hal ini. Ada beberapa video, yuk kita nonton dulu videonya. Beberapa video ini. Nah. Share sound dulu. Oke, diulang dulu ya. Bisa di-share sound? Saudara akan melihat sambil kita nunggu ini ya, saudara akan melihat tentang apa itu Mr. Rogers Neighborhood dan bagaimana itu impacting Amerika dan bagaimana itu bisa mengimpact dunia yang akan datang. Bisa?
Bisa? Kita ulang. Bisa ya? Dah, oke. Mr. Rogers Neighborhood adalah cerita yang Hi. It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in this beauty wood, a neighborly day for a beauty. Would you be mine? Could you be mine? I have always wanted to have a neighbor just like you. I've always wanted to live in the neighborhood with you, so let's make the most of this beautiful day. Since we're together, we might as well say, would you be mine? Could you be mine? Won't you be my neighbor? Won't you please? Won't you please? Please won't you be my neighbor? Hi, television neighbor. Nah, itu yang pertama gitu ya. Saya ada 3 video. Itu yang pertama itu adalah setiap hari gitu ya, every day. Rekaman ini ditonton oleh anak-anak Amerika dari tahun 1970-an sampai dengan tahun awal 2000-an. And Mr. Rogers is actually shaping America. Tentang bagaimana mengajak anak-anak tentang tema-tema yang mereka perlu tahu. Tentang hal-hal tentang misalnya, Mr. Rogers, kenapa orang tuaku bercerai? Sesuatu yang mungkin tidak diajarkan di gereja. Mr. Rogers, bagaimana dengan anjingku yang meninggal? Dan sebagainya. Dan Mr. Rogers mendidik Amerika. Saya kasih lihat satu lagi video berikutnya. Next one. Oops, next video. Ini adalah filmnya. Television program for children made its unauspicious debut on station WQED in Pittsburgh. Its host, Fred Rogers. Mr. Rogers? Yeah. I want to tell you something. What would you like to tell I like you. I like you, my dear. Thank you very much for telling me that. You take all of the elements that make good television and do the exact opposite. You have Mr. Rogers' Neighborhood. Low production values, simple set, unlikely star. Yet, it worked. No, I've always felt that I didn't need to put on a funny hat or jump through the hoop to have a relationship with a child. He was always trying to get a message across in every show. A week on death. What does assassination mean? On divorce. Some people get married and after a while they're so unhappy that they don't want to be married anymore. He was radical. I know everyone says that, but he was radical. They didn't want black people to come and swim in their swimming pools. My being on the program was a statement for Fred. A neighborhood was a place where at times that you felt worried, scared, unsafe, would take care of you. He had a singular vision of kindness and love. Love is at the root of everything. All learning, all relationships, love or the lack of it. Children have very deep feelings, just the way everybody does. There must be times when you do feel blue. I'm not feeling blue right now, though. Me neither. Won't you be my neighbor? Well, I suppose it's an invitation. It's an invitation for somebody to be close to you. The greatest thing that we can do is to help somebody know that they're loved and capable of loving. Won't you please, please won't you be my neighbor? Izinkan saya untuk memutarkan video yang ketiga. Dan saudara akan melihat video yang ketiga berikutnya ini adalah tentang how he shapes America. Ini adalah cukilan dari film yang dimainkan oleh Tom Hanks. Next berikutnya ya.
2 tahun yang lalu ini adalah film dan Tom Hanks yang menjadi Mr. Rogers, dan di sini ada adegan di subway, di train, tentang bagaimana orang-orang penerimaan anak-anak ini kepada dia. It's the easiest way to get around sometimes. So, you covered some heavy stuff, especially for a show aimed at children. I'm glad you had the chance to view the program. Death, divorce, war, gets dark. You know, Maggie Stewart showed me the most beautiful word in sign language. You know what that means? It means friend. Isn't that perfect? Who's Maggie Stewart? Hey, Mr. Rogers. It's a beautiful day in the neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in the Judy Wood, a neighborly day for a beauty. Would you be mine? Could you be mine? I have always wanted to have a neighbor just like you. I've always wanted to live in the neighborhood with you, so let's make the most of this beautiful day. Since we're together, we might as well say, would you be mine? Could you be mine? Won't you be my neighbor? Won't you please? Won't you please? Please won't you be my neighbor? Oh, that was wonderful. Bagaimana seseorang yang bisa mengajarkan anak-anak tua dan muda untuk bertumbuh, sekalipun di isu-isu yang pada saat itu benar-benar dia harus menemani anak-anak ini bertumbuh. Dia harus bisa mengajarkan segala sesuatu kepada anak-anak ini ketika dunia mereka berubah. Orang tua yang bercerai, hewan peliharaan yang meninggal, Santa Claus dan Natalan, perang pada waktu itu, perang Vietnam, pembunuhan Robert Kennedy, dan dia harus menjelaskan hal itu kepada anak-anak dengan cara yang bisa diterima. Dan saya mencatat ini, ada satu artikel yang saya nggak mungkin saya paparkan di sini, yang saya baca adalah berikutnya. Ada satu Robin Stern, PhD, adalah seorang Associate Director di Yale Center for Emotional Intelligence. Dia sendiri membuat satu artikel dan ada satu studi tentang Mr. Rogers and the importance of social and emotional learning. Wow. Sampai Yale University memiliki pusat studinya di Yale tentang emotional intelligence, memiliki satu studi tentang Mr. Rogers and the importance of social and emotional learning. Di situ dia Fred Rogers mengatakan bahwa we live in a world which we need to share responsibility. We need to share responsibility. It's easy to say it's not my child, it's not my community, it's not my world, it's not my problem. Then there are those who sees the world, who sees the need and respond. I consider those people my heroes. Mr. Rogers mengatakan, dan tagline-nya kan selalu itu, won't you be my neighbor? Di dalam dunia kita membangun satu hal yang baik. Dan apa yang perlu dilakukan? Apa yang bisa dilakukan secara praktikal? In my opinion, di antara gereja, Society 5.0, reformasi liturgi, yang kita membangun kehidupan sehari-hari ini, itu yang saya pikir itu bisa kita lakukan. Let's build the social intelligence, the emotional intelligence. Let's love one another. Let's be the neighbor. Mari tempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Dan mengasihi sesama kita yang sama dengan cara kita mengasihi diri kita sendiri. So the question is, won't you be my neighbor? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini kalau kami boleh melihat
hal-hal yang akan datang ke depannya. Lebih daripada hal-hal seperti yang sudah ada di depan kami, lebih daripada hanya sekedar problematika dalam metaverse boleh atau tidak boleh, di mana hal boleh atau tidak boleh tidak lagi menarik. Tapi ketika kita melihat bagaimana gereja akan bersinggungan dengan hal-hal yang mungkin meniadakan Tuhan. Ketika dunia sudah menjadi lebih baik, apakah Tuhan masih ada tempat untuk Tuhan? But then again, kami berusaha untuk melihat bahwa ini bukan lagi tentang kami, tapi ini adalah tentang Engkau ya Tuhan. Segala kemampuan, kecakapan kami, pola pikir kami, ajar kami untuk boleh memandangnya kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini dan yang ada di rumah. Kiranya Engkau boleh mengejar Tuhan lebih lagi dalam keseharianmu. Kiranya Engkau memiliki passion yang lebih lagi di dalam dunia yang bergerak, di dalam dunia yang berubah ini. Kiranya Engkau terus mengejar Tuhan lebih lagi. Pada akhirnya ini bukan masalah untung atau rugi. Masalahnya ini bukan tentangmu yang mendapatkan lebih, tapi apa yang bisa kita berikan lebih. Gereja Tuhan, tantangannya adalah bagaimana kita memberikan lebih untuk membangun satu dunia yang lebih baik. Mereka katakan bahwa dunia yang lebih baik bisa dibangun tanpa Tuhan. Tapi kita katakan bahwa dunia yang lebih baik hanya bisa dibangun jika ada Tuhan di tengah-tengahnya. Kiranya Engkau ya Tuhan yang beracara di tengah kami. Engkau yang membentuk hati kami sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terus memberikan ruang. Karena kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang harus hadir di tengah hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau yang terus berbicara dalam hidup kami. Dimuliakanlah nama-Mu. Saudara-saudara dengar baik bahwa Tuhan belum selesai, Tuhan baru mulai. Dan kiranya kita seiring dengan langkah Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Terima kasih buat Kotim. Sebuah bukan hanya memberikan nasihat atau apapun ya yang biasanya diberikan dalam khotbah, tapi memberikan sebuah pertanyaan yang sangat distraptif menurut saya gitu ya. Apa yang akan gereja khotbahkan kalau begitu? Kita melihat zaman yang begitu berkembang, kita melihat begitu tantangan, bagaimana kemudahan kemudian menantang gereja, karena seringkali gereja dibutuhkan karena orang membutuhkan pegangan gitu ya. Gereja dibutuhkan karena orang seringkali menghadapi misteri atas kehidupannya. Gak heran orang yang jual mujizat gitu laku ya. Tapi bagaimana kemudian kalau semuanya itu gampang gitu ya, hidup terjangkau, ekspektasi kehidupan panjang, wow, tidak ada sepertinya. Apakah kemudian orang akan lupa kepada Tuhan? Dan kalau orang mulai merasa Allah itu tidak penting, lalu apa yang mau dikhotbahkan oleh gereja? Nah, ini pertanyaan yang buat saya juga, saya tanyakan sendiri, mengapa perlu percaya Tuhan? Itu pertanyaan yang cukup menggugat gitu ya, karena kayaknya percaya Tuhan seringkali karena kita punya kebutuhan dan sebagainya gitu. Nah, buat teman-teman terima kasih sudah join bersama kami. Thank you for joining us in this neighborhood. So, apakah kita semua mau bersama-sama membangun sebuah neighborhood yang siap untuk menghadapi perkembangan zaman dan sebagainya? Ya, apakah kita ini tentu tugas yang tidak mudah gitu ya. Sekedar informasi saja bahwa reformasi liturgi tidak menjadikan ibadah minggu atau ibadah yang kita lakukan hari Sabtu ini sebagai hal yang utama. Karena itu yang seringkali dilakukan oleh banyak gereja gitu ya. Bukan berarti kita sekedar mau tampil beda, tetapi dari pengalaman dan pembelajaran kita melihat bahwa hanya menampilkan, hanya berpusat kepada satu hari sebagai
satu hal yang penting, satu hal yang utama buat kehidupan kekristenan, kayaknya tidak mungkin. Kayaknya itu justru kita akan tereduksi, kita akan menjadi, suatu saat kita nggak akan siap menghadapi zaman. Tadi Mr. Roger memberikan ada sebuah gambaran yang baik bahwa ternyata habitualisasi itu ataupun bagaimana dia mengedukasi Amerika itu dilakukan setiap hari. Maka kemudian buat yang baru pertama kali join, kalau lihat reformasi liturgi selalu ada diskusi setiap hari, selalu ada debat tiap hari, selalu ada renungan yang mencerahkan setiap hari. Karena buat kita tidak mungkin hanya satu hari Minggu. Gitu. Itu sangat tidak mungkin membangun spiritualitas. Sedangkan pembelajaran saja nggak mungkin hanya satu hari. Anak sekolah di sekolah nggak mungkin hanya satu hari. Butuh 4 hari, 5 hari gitu ya. Maka kalau begitu kita melihat ada kebutuhan untuk sebuah ekosistem di sini. Dan sebelum kita masuk nanti di dalam doa berkat, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili Reformasi Liturgi, mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah join, dan juga kepada Mr. Edi bersama Alpha Beauty atas kesempatan yang diberikan. Jadi tempatnya fancy loh. Buat yang belum join harus join di sini nih. Di sebelah ada tulisan yang mengingatkan saya juga gitu ya dalam menghadapi hari depan, gereja masa depan, bahwa if the plan doesn't work, change the plan but never the goals. Jadi kalau kita menghadapi, ini ada tulisan yang keren gitu ya. Jadi kalau kita menghadapi hari depan, ingatlah bahwa ya mungkin plan kita selama ini, mungkin konsep kita selama ini tentang gereja, mungkin saja nggak jalan, gitu kan. Tetapi ingatlah jangan pernah direduksi bahwa tujuan kita tetap sama, yaitu Kristus yang kita beritakan kan. Tetapi mungkin caranya berubah, mungkin plannya berubah. Ya, kita harus dinamis gitu terhadap konsep. Gitu. Atau ini bisa cocok, mungkin tuntunan roh kali ya. Oke. Dan sekedar informasi, kita di Reformasi Liturgi ada ekosistem, namanya ekosistemnya, sebuah istilah, dan ternyata pendidikan merdeka itu ya, kurikulum merdeka ternyata menggagas namanya ekosistem juga gitu. Kita udah duluan, bukan mau menentang atau mau mengatakan mereka plagiat, enggak ya, tapi kita udah membahas ini sejak lama gitu ya. Kita ada Reformasi Liturgi School of Theology, di situ teman-teman yang ingin join, kita diperlengkapi sama-sama, kita bukan hanya hari Jumat sekali kita bertemu, tetapi pembelajarannya cukup fleksibel. Kalau tidak sempat ikut diskusi langsung, bisa nonton video rekamannya. Dan yang mengajar juga adalah fasilitator yang keren-keren, ada Pastor Angga di sini, ya, yang mengajar gimana gitu ya, keren banget gitu. Dan kita punya banyak sekali. Ada Pastor Chandra, ada Pastor Tim, ada saya, dan juga ada Bro Jos yang juga sangat dibutuhkan gitu ya, cara dia melihat dunia. Karena sesuai, kalau kayaknya saya walaupun mungkin masih muda, tapi kayaknya udah tinggalan gitu ya. Nah, lalu kemudian kita juga ada Reformasi Liturgi Fellowship Night. Di situ malam di mana kita bertangis bersama seringkali gitu ya. Kita di situ mengungkapkan isi hati kita, dan tentu nggak direkam bagian diskusinya. Tapi di situ kita bersama melihat, karena seringkali begini, kita tuh tidak mampu melihat dari berbagai perspektif. Ketika di dalam Reformasi Liturgi Fellowship Night, saya merasa banyak hal yang kayaknya biasa-biasa saja buat saya, tapi kok ternyata buat orang lain itu something yang, dan ada yang sesuatu yang buat saya wow, sangat gimana gitu, buat orang lain ternyata enggak. Di situ kita memperkaya bahwa kita tidak hidup di dalam realitas tunggal, hanya kita sendiri gitu ya. Tapi ada banyak orang. Nah, di situ kita berbagi di dalam Reformasi Liturgi Fellowship Night. Dan juga ada Reformasi Liturgi Church, so ini adalah satu produk gitu ya. Kita tidak menjadikan ini sebagai yang utama, hari Sabtu atau hari Minggu. Ingat, ini adalah sebuah produk ekspresi, mana kita rindu untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan disitulah kita ternyata Reformasi Liturgi bukan hanya berorientasi ke depan, tetapi juga mengakar kepada tradisi gereja yang sudah lama dibentuk. Gitu. Lalu kemudian ada Reformasi Liturgi Discussion Series. Di sini juga kita akan membahas banyak isu-isu yang kontemporer bersama Pastor Angga sebagai PIC-nya di sini. Ada banyak hal yang, kalau ada ide juga boleh silakan DM Reformasi Liturgi di Instagram. Ada ide mau bahas apa gitu kan, bisa.
Pastor Angga siap menampung semua ide dan memikirkannya bersama timnya. Saya berani mengatakan itu karena bukan saya yang urus. Lalu kita juga ada sub ministerial, ada Rokris Cinta Kasih Suci. Jadi anak-anak di Reformasi Liturgi School of Theology mendapat kesempatan untuk mengaktualisasi apa yang mereka sudah pelajari lewat khotbah kepada anak-anak SMA gitu ya. SMP SMA di Cinta Kasih Suci. Lalu kemudian ada BEM, gitu ya, baca Alkitab. Hah? Baca Alkitab bukan. Nah ini dari ministrinya Kotim nih buat anak-anak. Ini bentuk Mr. Rogers yang dalam ala Kotim gitu ya. Dan juga ada persekutuan Abati. Ini juga bersama dengan Pak Edi di sini ya. Di sini kita mencoba menjangkau karena seringkali orang-orang yang bekerja juga malah kemudian jangan sampai ada keterpisahan antara iman mereka dengan kehidupan sehari-hari mereka bekerja. Maka kemudian di dalam konsep di dalam hari bekerja mereka diisi dengan persekutuan supaya mengingatkan gitu ya. Mengingatkan bahwa nilai Kristen itu harus teraktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, juga ada GSJ Kanaman, ada di Kalimantan Barat gitu ya. Kita ada banyak yang ke depan nggak tahu ada apa lagi. Mungkin ada reformasi liturgi sekolah minggu, kita nggak tahu. Nah, tapi kita berkembang dinamis karena begitulah ya, kita dituntut untuk dinamis dengan berbagai hal yang harus kita hadapi. Bukan karena program sebetulnya reformasi liturgi tidak berjalan dari program dulu sebetulnya, lebih kepada kebutuhan yang kita sadari lalu dibuat. Ada gereja atau mungkin institusi yang seringkali berangkat dari program. Lalu bagaimana caranya? Yang penting programnya bisa diisi. Yang penting ada program. No. Tapi kita benar-benar melihat kebutuhan. Kayak misalnya reformasi discussion series itu, Pastor Angga menyadari ada kebutuhan yang mungkin tidak bisa diisi di reformasi liturgi, fellowship night maupun School of Theology. Oleh karena itu, karena pelayanan kita banyak dan terus berkembang, maka kita jujuran aja nih, boleh? Bahwa sebuah pelayanan pasti membutuhkan dana. Ini bukan buat gua sulung atau apapun. Kita semua tahu kehidupan kita semua butuh dana dan reformasi liturgi tentu kita bukan gereja besar yang punya banyak ya sumber. Ya, tetapi kita juga tidak memaksa teman-teman untuk memberi gitu ya. Bahkan makanya kita taruh di belakang, bukan di depan. Bahwa jika teman-teman tergerak untuk membantu pelayanan dalam bentuk dana, pelayanan reformasi liturgi, silakan boleh transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar 0016 1383 7695 atas nama Timothy Athanasius Nalo. Untuk sementara kita masih menggunakan rekening pribadi. Karena tidak semudah itu membuat rekening gereja dan sebagainya, ada pajak dan sebagainya yang harus kita hadapi. Nah, pasti ke depan akan ke situ. Tapi inilah pelayanan kita dan ingat kita tidak memaksa yang di sini maupun yang di rumah untuk memberi gitu ya. Kalau tergerak, memang kita merasa pengen memberi dengan kerelaan hati. Seperti yang tercantum di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gitu. Nah, oleh karena itu, mari tibalah kita di penghujung persekutuan kita hari ini, namun bukan penghujung kebersamaan kita setiap hari. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari yang percaya dan yang telah menerima berkat Tuhan, bersama kita katakan, amin. Terima kasih sudah mengikuti. Demikian ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bye.
semuanya, terima kasih yang sudah bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. I'll see you all. Jangan lupa untuk kontak ke Reformasi Liturgi lewat Instagram atau apapun. Just be with us. God bless you all. Bye-bye.